Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Faudias Buna, nomor pokok mahasiswa 20888A 225918. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makna homonimi. Sebetulnya teman-teman sudah tahu apa itu makna homonimi. Homonimi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu homo dan onoma. Onoma ini berarti nama, sementara homo itu berarti sama. Jadi homonimi ini merupakan relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya itu berbeda. Contohnya itu ular kobra memiliki bisa yang dapat menyebabkan kematian, dan yang nomor dua bisa yang mempunyai arti dapat. Ini sama dengan bisa dalam segi penulisannya itu sama dengan bisanya ular. Seperti contoh, Aldi bisa mengerjakan semua soal ulangan. Ini artinya itu bisa dapat. Selain homonimi, ada pula bentuk homograf dan homofon. Homograf adalah dua kata atau lebih yang tulisannya sama, tetapi lafal dan makna leksikalnya itu berbeda. Sebagai contoh, kata tahu yang dapat berarti makanan dan juga paham atau mengerti. Kata tahu ini merupakan bentuk homograf, yaitu kata-kata yang ditulis sama, tetapi dilafalkan berbeda dan arti leksikalnya itu berbeda. Dan yang kedua adalah homofon. Homofon adalah kata-kata yang dilafalkan sama, tetapi cara penulisannya dan arti leksikalnya itu berbeda. Contohnya kata masa yang berarti waktu dan massa yang berarti jumlah besar yang menjadi satu kesatuan. Kedua kata ini dilafalkan sama, tapi cara penulisannya dan arti leksikalnya itu berbeda. Contoh lain adalah kata sanksi yang berarti ragu dan sanksi yang berarti tindakan-tindakan atau hukuman. Itu juga merupakan bentuk homofoni keduanya. Berdasarkan proses pembentukannya, homonimi ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu homonimi yang terbentuk karena kedua kata berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan, atau dialek yang berlainan. Seperti contoh kali. Kata kali ini memiliki dua makna, yaitu kelipatan dan sungai. Kata kali yang berarti kelipatan ini berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata kali yang berarti sungai ini berasal dari bahasa Jawa. Contoh lain adalah kata abang yang berarti kakak laki-laki berhomonim dengan kata abang yang berarti merah, yang berasal dari bahasa Jawa. Dan yang kedua ini homonimi yang terbentuk karena proses afiksasi. Afiksasi ini adalah proses penambahan afiks pada akar, dasar, dan alas. Dalam hal ini pasangan homonimi terjadi karena adanya pengibuhan pada kata dasar. Sebagai contoh, kata merapatkan yang berasal dari kata rapat yang mendapat imbuhan me dan kan. Ngerti ya? Kata merapatkan yang berasal dari kata dasar rapat yang mendapatkan imbuhan me dan kan. Kata merapatkan yang pertama berarti mempererat, menjadikan rapat, sedangkan kata merapatkan yang kedua berarti mengajak berapat untuk membicarakan sesuatu atau berunding. Dan yang ketiga adalah homonimi yang terbentuk karena peningkatan, karena penyingkatan. Sebagai contoh adalah PBB. Singkatan PBB yang pertama merupakan kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan PBB ini yang kedua, PBB yang kedua merupakan singkatan dari peraturan baris berbaris, seperti di pramuka itu ya.
Dan yang ketiga merupakan singkatan dari pajak bumi dan pembangunan. Ini juga dinamakan PBB. Dan yang nomor 4, homonimi yang terbentuk karena gejala bahasa. Gejala bahasa dan pembentukannya dalam pembentukan homonimi meliputi gejala penambahan fonem dan gejala penghilangan fonem. Sebagai contoh adalah kata-kata gaji. Kata gaji yang pertama dapat berarti lemak, dan gaji yang kedua dapat berarti upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Arti kata pertama muncul karena kata itu berasal dari kata gaji yang mendapatkan tambahan fonem H di belakang. Nah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.